Oke, shalom semuanya teman-teman. Terima kasih buat kehadirannya. Terima kasih buat Juan sudah hadir kembali walaupun beberapa waktu lamanya tidak berjumpa ya. Saya ngerti sibuk ya pelayanan. Ya, terima kasih juga buat Lia. Terima kasih juga buat Cika. Nanti hari ini spesial Cika yang akan membawakan komsel pada malam hari ini. Baik, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Yesus, pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat berkumpul walaupun secara online untuk belajar bersama. Engkau memberkati Cika yang akan menyampaikan materi, Engkau memberkati kami semua yang mendengar sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan dengan firman-Mu dan kami semakin hari bertumbuh di dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus kami serahkan komsel ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, aku share dulu materinya ya. Oke. Ya, disilahkan kepada Cika. Ya, oke. Shalom. Ya, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk Tante Edith untuk kesempatan untuk memimpin komsel. Ya, di sini kita akan membahas tentang tema yang sudah diberikan di sini, siapakah menjadi pemimpin. Next. Oke. Lagi. Nah, stop. Oke, di sini sebelum kita masuk ke materi, di sini saya ingin bertanya dengan teman-teman semua, apakah tugas dan panggilan orang Kristen? Nah, di bawahnya, di sampingnya Cika nih Tante, terus di bawahnya Kak Lia, terus di bawahnya lagi Kak Juan. Dimulai dari Tante dulu nih, tentang apakah tugas dan panggilan orang Kristen? Oke. Ya, kalau tugas panggilan orang Kristen itu kan intinya tuh banyak gitu ya. Kayak misalnya mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan gitu kan. Tapi memang yang paling utama itu kan bagaimana kita sebagai orang Kristen memuliakan Tuhan. Berarti panggilannya tuh sebenarnya banyak. Ya, entah itu panggilannya untuk menyampaikan panggilannya untuk mengabarkan Injil, panggilannya untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Ya itu aja dulu. Oke. Terima kasih. Kak Lia. Tugas dan panggilan orang Kristen. Injil, berperilaku seperti menyampaikan ajaran Kristus lah, istilahnya berperilaku sesuai dengan ajaran Kristus, sharing, ngebawa orang-orang yang belum kenal Kristus gitu sih. Dan banyak lagi. Itu aja dulu. Ya, kasih untuk kalian untuk pendapatnya. Kak Juan nih. Ya, cek. Ya, tugas dan panggilan orang Kristen. Saya mendefinisikan yaitu ya jadilah berkat dan sesama dan terus tetap melayani Tuhan dalam kondisi apapun, jangan pernah meninggalkan Tuhan dan jangan pernah meninggalkan gereja dan jadilah teladan bagi kita semua. Thank you. Oke. Ya, makasih ya Kak untuk pendapat dari teman-teman semua. Nah, di sini saya
ada 2 poin atau 2 bagian yang saya ambil. Nah, di sini saya akan baca, tugas dan panggilan orang Kristen, esensinya sama dari masa ke masa. Ya, seperti yang disampaikan dengan kakak-kakak dan juga sama teman-teman semua, dengan tante, itu semua benar. Nah, dari masa ke masa ya kan. Hanya saja yang berbeda adalah konteksnya. Nah, di sini kita masuk dalam bagian yang pertama nih. Bentuk karakter. Manusia pada mulanya memiliki karakter ilahi yang sempurna, sehingga manusia diberi tugas oleh Allah untuk memelihara bumi ini. Bumi ini merupakan mandat kultural yang dipercayakan Allah kepada manusia. Tetapi sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, karakter itu dicemari oleh dosa, sehingga hati manusia adalah berbuat dosa. Jadi di sini karena karakter tadi yang dulunya kita memiliki karakter ilahi yang sempurna, tetapi karakter itu hilang ketika kita cenderung dicemari oleh dosa, sehingga kecenderungan hati manusia itu adalah berbuat dosa. Next. Ya. Nah, di sini ini adalah fakta kehidupan manusia yang dicatat oleh Alkitab. Yaitu tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, di sini ada ayatnya juga ya, ya di dalam Roma pasal 3 ayat 23 juga mengatakan kan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, di ayat ini sudah jelas disampaikan yang sebelumnya tadi di slide yang pertama, bahwa karakter manusia yang dulunya adalah ilahi, sempurna, hilang karena tercemari oleh adanya dosa tadi yang mulai timbul, yang mulai ada di dalam kehidupan kita. Karena di situ yang ini tadi tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Sudah jelas dikatakan dan fakta-fakta yang sudah diberikan di dalam catatan Alkitab juga jelas di sini, yaitu berbuat dosa. Dan kita juga di dalam Roma juga mengatakan ya karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke, next. Nah, di sini saya mengutip yaitu menurut J. Wesley Brill mengatakan bahwa tiap-tiap manusia dilahirkan dalam dosa dan mempunyai sifat dosa. Yang sebelumnya tadi kan ada Roma yang sudah dijelaskan, Roma pasal 3 ayat yang ke-29. Di sini juga Roma pasal 3 ayat 9 sampai 23. Yang intinya tadi kan udah disampaikan yang di ayat 23. Manusia melakukan dosa oleh sebab sifat dosa yang sudah ada dalam dirinya. Karakter manusia dikuasai oleh dosa, sehingga dalam setiap tindakannya cenderung berbuat dosa. Itulah sebabnya manusia membutuhkan pembenaran dan Allah, sehingga citra diri manusia sebagai gambar Allah dipulihkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, kan kita juga sudah merayakan Paskah dan kita juga sudah merayakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, di sini juga kita diingatkan kembali dari Roma nih tadi, kan? Terus apa yang disampaikan, apa yang dikatakan juga nih benar gitu kan. Tiap-tiap manusia dilahirkan dalam dosa dan mempunyai sifat dosa. Dan di sini dikatakan juga karakter manusia dikuasai oleh dosa, sehingga dalam setiap tindakan cenderung berbuat dosa.
Itulah sebabnya kita membutuhkan pembenaran dari Allah, sehingga citra diri manusia sebagai gambar Allah dipulihkan. Jadi, walaupun kita mempunyai karakter yang dikuasai oleh dosa, tetapi kita memiliki pembenaran dari Allah, sehingga citra kita itu dipulihkan. Ya, sebagai gambar Allah. Jadi kita dipulihkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Pemulihan karakter oleh Kristus memberi tanggung jawab buat kita. Kita mempunyai tanggung jawab dalam kita melakukan karakter Kristus ini. Bagi orang-orang percaya dan orang-orang yang telah percaya. Next. Nah, di sini juga saya mengutip juga Paulus Trimanto Wibowo menjelaskan bahwa ketika berusaha untuk menunjukkan pengaruh yang positif melalui kehidupan yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Nah, bagi teman-teman, kita di sini kan ada tuh di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke berapa tuh pokoknya tentang keinginan daging dengan keinginan roh kan. Nah, di situ sudah dijelaskan. Jadi kita ini dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus untuk pokoknya kita dituntun dan diperlengkapi, kita diingatkan kembali nama Roh Kudus. Makanya melalui kehidupan diperbaharui terus kan sama Roh Kudus dalam setiap kita melakukan aktivitas kita, begitu juga dengan panggilan ke Kristen, orang-orang Kristen, tugas kita sebagai panggilan orang Kristen tadi. Dan kita diingatkan apa tugas kita. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi kan, seperti kita menjadi berkat buat orang, melayani, dan masih banyak lagi, dan sharing. Nah, kita meluangkan waktu kita. Roh Kudus juga pasti bekerja dan memberikan kita hikmat untuk kita menyampaikan sesuatu gitu. Nah, perubahan hidup di dalam Kristen memberi dampak yang dapat dilihat oleh orang lain. Tuhan Yesus berkata bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya kan? Ya. Selain dibuang dan diinjak, selain dibuang dan diinjak orang, kamu adalah terang dunia. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, di sini juga kita diingatkan bahwa kita adalah garam dan terang. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Begitu juga dengan perbuatan kita, perbaharuan kita tadi, seperti yang kita dapatkan, seperti kita menjadi berkat, melayani, dan sharing, entah itu kita memuji Tuhan. Itulah hendaknya terang itu tadi, cahaya yang di depan orang tadi itu. Nah, memberikan dampak buat orang lain, begitu juga dengan kita mengikuti kegiatan Komsel seperti ini. Kita juga saling memberikan pendapat, saling mendukung, dan menjadi berkat bagi orang lain dan berdampak. Gitu. Itu tugas dan panggilan orang Kristen. Hendaklah terangmu bercahaya. Ya, oke. Yang B, ya lanjut. Oke. Bagian B, kita menjadikan kan siap menjadi pemimpin gitu ya. Nah, di sini kita semua adalah pemimpin. Nah, di bagian B ini judulnya mempersiapkan pemimpin rohani yang kuat. Kepemimpinan rohani yang berkualitas sangat dibutuhkan oleh gereja masa kini. Gereja yang bertumbuh perlu memperhatikan regenerasi pemimpin yang akan melanjutkan atau yang akan meneruskan kepemimpinan dari kepemimpinan di masa yang akan datang. Oke. Di sini kan saya yang paling muda dan juga
saya juga belajar untuk menjadi seorang pemimpin dan memimpin gitu ya. Dan apa yang disampaikan di sini pasti kita semua adalah pemimpin dan kita akan meneruskan gereja masa kini gitu kan. Gereja yang bertumbuh perlu memperhatikan regenerasi pemimpin yang akan melanjutkan atau yang akan meneruskan kepemimpinan di masa yang akan datang. Dan di sini saya mengutip juga Ken Bedkart and Phil Hodges menjelaskan tentang definisi kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi cara berpikir, perilaku, atau perkembangan orang yang menuju pencapaian suatu tujuan dan dalam kehidupan pribadi dan menjalankan menjadi peran seorang pemimpin. Ya, di sini suatu proses juga menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang berperan di dalam gereja dan juga memperhatikan kan regenerasi juga yang akan meneruskan kepemimpinan di masa yang akan datang. Dan itu juga memerlukan cara pikir orang, perilaku, perkembangan orang yang menuju pencapaian suatu tujuan ini. Seorang pemimpin yang memiliki pencapaian atau memiliki tujuan juga. Dia memiliki tujuan bagaimana ke depannya kayak gini gitu kan. Seorang pemimpin memiliki visi pasti. Pasti mereka memiliki visi untuk gereja mereka, gereja yang bertumbuh nih tadi. Dan juga memperhatikan juga regenerasi. Menuju pencapaian tujuan tadi kan dan kehidupan pribadi dan menjalankan menjadi peran seorang pemimpin. Next. Next. Oke, di sini menjadi seorang pemimpin rohani yang baik membutuhkan suatu proses. Ya, menjadi seorang pemimpin itu enggak pasti punya step by step gitu ya, punya tahap demi tahap untuk menuju pencapaian ini tadi kan. Nah, menjadi seorang pemimpin rohani yang baik membutuhkan suatu proses pembelajaran baik, kecerdasan intelektual, kemampuan spiritual, maupun sikap moral yang dapat diteladan dan mempengaruhi orang lain. Nah, menjadi seorang pemimpin ini juga membutuhkan proses gitu ya. Dia harus baik kecerdasannya, intelektual, kemampuan spiritualnya juga, maupun sikap moral yang dapat diteladani. Dan juga pemimpin ini juga kan pasti orang lain pasti akan melihat teladannya. Pasti dia ada orang beberapa pasti akan mengikuti teladannya. Oh, seperti ini pemimpin kita, seperti ini. Mungkin dia memiliki intelektual yang lumayan dan juga dia kemampuan spiritualnya juga. Nah, dan itulah yang akan mempengaruhi orang lain. Oh, ternyata dia kecerdasannya seperti ini. Oh, dia intelektualnya seperti ini. Kemampuan spiritualnya maupun sikap moral dan dapat diteladan gitu kan. Di sini juga saya mengutip Joyce Meyer menjelaskan bahwa pemimpin yang cerdas tahu apa yang bisa dilakukannya. Nah, pemimpin yang cerdas dia tahu apa yang dia lakukan dalam dia merangkul regenerasi teman-temannya yang lain untuk dia mempersiapkan kepemimpinannya itu untuk memimpin teman-temannya, merangkul teman-temannya. Dia memiliki
hal yang dia ciptakan mungkin, atau hal yang dia sampaikan dalam dia melakukan apa yang ingin dikerjakan, apa yang menjadi tugas dan panggilannya dalam bagi orang-orang Kristen gitu. Di situ dan apa yang tidak bisa dilakukan dan ia memiliki orang-orang di sekitarnya yang bisa mengerjakan dengan baik. Nah, pemimpin juga nggak bisa maksudnya berdiri sendiri gitu. Nah, mereka pasti membutuhkan orang lain. Pemimpin tidak bisa jika dia hanya seorang diri. Dia pasti mempunyai anggota-anggotanya yang mendukung gitu kan, yang memberi dia pendapat dan membantu dia dalam dia mengerjakan. Pasti dia memerlukan pendapat dan saran dari teman-teman yang ada di sekitarnya. Begitu juga dengan pemimpin rohani ini juga di dalam gereja pasti membutuhkan pendapat orang lain gitu. Menyampaikan apa sih tugas, apa sih ini panggilan orang Kristen. Pasti kita mempunyai ide dan intelektual kita yang kita sampaikan, yang kita berikan kepada teman-teman seperti kreatif gitu kan, ibadah kreatif atau membentuk kelompok komsel gitu kan. Dan masih banyak lagi kita sharing gimana gitu ya. Terus apa yang tidak bisa dikerjakan itu yang disampaikan oleh kutipan tadi. Pemimpin yang mampu menemukan potensi orang lain, serta memberi kepercayaan agar orang yang dipimpinnya mengerjakan pekerjaan sesuai kapasitasnya. Ya, di sini menemukan potensi, kepercayaan agar orang yang dipimpin mengerjakan pekerjaan sesuai kapasitasnya. Nah, di sini juga pemimpin, kita semua sebagai pemimpin rohani dan tugas dan panggilan kita orang Kristen bisa dipercayai dan kita bisa mengerjakan pekerjaan sesuai kapasitasnya kita. Kan karena kita mempunyai cara yang berbeda-beda, pemikiran yang berbeda-beda. Nah, kita dipercaya orang lain, pasti kita bisa menyampaikan apa yang kita berikan kepada orang lain dalam kita menyampaikan komsel, menyampaikan sharing, entah itu baca Alkitab, dan masih banyak lagi gitu ya, dalam kita menjadi pemimpin rohani atau pemimpin gereja masa depan. Gitu. Nah, next. Nah, di sini ada pertanyaan nih buat ya. Di sini ada pertanyaan. Seperti apa menjadi seorang pemimpin rohani menurut teman-teman nih? Menurut teman-teman, menjadi seorang pemimpin rohani itu seperti apa gitu? Bisa dimulai dari Kakak Ica. Yo, Kakak Ica. Ayo. Oh, masa tadi layarnya ketekan-tekan kok nggak ini? Pertanyaannya, Wajahnya seperti apa menjadi seorang pemimpin rohani ya? Ya. Kalau dari saya pribadi sih, secara manusia sih nggak tahu. Maksudnya karena kalau kita pakai kekuatan sendiri itu emang nggak bisa. Kita pakai sifat kita manusia sendiri nggak bisa. Satu-satunya cara kita datang ke Tuhan. Kita tanya sama Tuhan, gitu kan, kita berdoa, Tuhan aku butuh hikmat daripadamu, gimana sih caranya pemimpin rohani, gimana sih
biar apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu bisa sama dengan apa yang kita lakukan gitu loh. Jadi kan orang tuh nggak hanya, jadi teman-teman kita di gereja, mungkin kayak saya misalkan kebetulan jadi ketua pemuda, mereka nggak hanya ngelihat apa yang aku katakan, tapi mereka bisa juga ngelihat apa yang aku lakukan nih, sejalan atau enggak. Nah, itu sih yang penting, itu emang harus belajar, nggak gampang gitu. Ya kita kalau ngomong semua orang bisa nih ngomong, harus begini, tak, tak. Tapi jadi pemimpin, apalagi pemimpin rohani dalam Tuhan, kita harus tanya ke Tuhan, Tuhan ini benar nggak, ini salah nggak? Kalau aku begini, kalau aku ngomong begini, berarti respon aku, tindakan aku harus seperti apa, harus begini. Nah, seperti itulah. Jadi kembali lagi ke Tuhan, kembali lagi ke dasarnya, kita harus baca. Ya jawabannya ada di Alkitab, makanya kita harus baca Alkitab biar kita tahu seperti apa sih jadi pemimpin rohani yang benar ya, menurut firman Tuhan, menurut Tuhan Yesus, ya seperti itulah. Ada teladan-teladannya di Alkitab, kurang lebih seperti itu dari saya. Ya, makasih buat Kak Aca. Buat Kak Juan nih, menurut Kakak, Cek. Ya. Jadi pemimpin rohani ya. ya Kak, Itu challenge, tantangan. Ya. Karena kita ini mempertahankan kelakuan bersih ini susah. Jadi teladan itu susah, ya. Apalagi kita jadi pemimpin rohani yang dipercayakan kakak, misalnya saya jadi kakak mentor nih di gereja, melayani. Oh, rohani emang dalam gereja, memang rohani dalam gereja, iya benar. Tapi di luar sana, di luar saya keluar gereja jadi rohana langsung, jadi hantu. Ya, jadi mempertahankan pemimpinan rohani itu ya dibilang susah iya juga, gampang iya juga. Enak kalau di dalam gereja kita kayak malaikat turun dari surga. Tapi kalau kita udah itu kan kita harus mempertahankan kelakuan kita yang bersih. Ya, jadi pemimpin rohani ini sebagai manusia saya masih gampang-gampang susah karena ini harus jadi teladan, ya. Jadi teladan nggak gampang loh. Jadi pemimpin rohani ini kita harus nahan emosi kita harus sabar, terus menghadapi adik-adik di bawah remaja kita. Aduh, ini bangkang banget ini, kita susah. Namanya juga kita sabar. Jadi pemimpin rohani itu harus sabar. Jadi jangan pernah, jadi pemimpin rohani bangga melayani. Jangan pernah bangga dengan di balik kata itu. Tapi di situ ada tantangannya. Tantangannya itu harus teladan dan harus rohani, ya. Tetap dipertahankan. Jadi saya bilang pemimpin rohani ini susah. Itu aja. Terima kasih. Oke, makasih ya Kak untuk pendapatnya. Tante Dit nih, menurut Tante jadi seorang pemimpin rohani. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Tadi sebenarnya Ica sudah sampaikan ya, menjadi seorang pemimpin rohani itu apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu sama ya, kayak gitu ya. Sama, karena memang kalau sudah bicara tentang pemimpin rohani berarti dia memang harus ngelakuin firman gitu, melakukan firman. Tapi sebelum menjadi pemimpin rohani, ini bocoran untuk khotbah besok nih sebenarnya ya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi pemimpin rohani, atau bagaimana sih kita tuh menjadi pemuda yang berintegritas gitu ya. Kalau integritas itu kan dia apa yang diucapkan di mulut sama tindakannya itu sama. Integritas, jujur gitu ya, tanggung jawab, hidup takut akan Tuhan. Jadi yang pertama itu menjadi teladan untuk diri sendiri dulu. Itu yang pertama. Kalau misalnya kita sudah mampu menjadi teladan buat diri sendiri, kita pasti mampu diberikan kemampuan untuk menjadi teladan buat orang lain. Itu dia. Karena memang seperti Juan juga sampaikan, tantangannya banyak. Ya, tantangannya banyak sekali. Karena nggak usah ini ya, saya pernah melihat, maksudnya saya pernah
tahu nama-nama ya seorang hamba Tuhan. Ya kalau menyampaikan firman Tuhan rohani gitu kan. Firman Tuhan itu betul-betul kita ambil itu sebagai apa ya, membuat iman kita bertumbuh. Tetapi pada saat dia berada di luar berbeda. Nah, tadi itu kata Juan di dalam rohani banget ya Juannya. Pas sudah di luar roh halus, roh kuda, roh kuda kan. Jadi memang menjadi seorang pemimpin rohani itu dia dilakukan secara terus-menerus. Kayak seperti gini loh. Seperti kita pada saat kita mengenal seseorang ini, kita nggak boleh berhenti sampai di situ saja karena seseorang itu pasti bisa berubah. Jadi kita itu harus mengenal terus-menerus. Nah, sama halnya juga dengan menjadi seorang pemimpin rohani. Nah, Tuhan mau kita itu kayak hidup ini proses gitu kan. Menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih apa yang Tuhan mau. Kadang kan kita biarpun kita pelayanan nih di gereja, pasti kan ada bikin dosa, ayo ngaku. Pasti itu ada gitu kan. Ada. Nah, makanya kita butuh yang namanya pertolongan Roh Kudus untuk memperbaharui kita sehingga kita bisa dilayakkan untuk jadi pemimpin rohani gitu ya. Jadi memang kembali lagi dia harus jadi teladan buat dirinya sendiri. Kalau sudah dia mumpuni, pasti dia akan bisa menjadi teladan buat orang lain. Itu pemimpin rohani yang sesungguhnya. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, makasih ya Teh untuk pendapatnya. Yang terakhir nih, Kak Lia. Ya, kalau dari saya sih emang harus hidup dalam doa sih, harus berdoa karena emang untuk ngomong pasti ya itu tadi udah dibilang gampang, cuman ya itu perbuatan kita sesuai nggak sama perkataan kita juga. Oke, makasih ya Kak Lia. Ya, apa yang disampaikan teman-teman juga itu benar. Dalam kita memang nggak mudah menjadi seorang pemimpin rohani, dan juga apa yang disampaikan buat semuanya, ya kita pasti tahu sulit buat menjadi seorang pemimpin rohani. Kalau di gereja kalau diucapin itu mudah, tapi kalau dilakukan susah. Dan disampaikan Tante juga tadi, harus bisa menjadi teladan bagi diri sendiri. Sebelum kita menjadi teladan buat orang lain, kita menjadi teladan dulu buat diri kita sendiri. Ya, mungkin ini yang dapat Cika sampaikan dalam materi hari ini, konsel hari ini. Maaf kalau belum terlalu sempurna karena masih belajar juga gitu. Karena ingin belajar, ingin tahu gimana caranya gitu kan. Jadi pemimpin komsel juga. Oke, terima kasih. Saya serahkan ke Tante Bit. Terima kasih buat Cika. Kita berikan reaction ya, saya atur tepuk tangan lah ya. Terima kasih buat Cika. Ini merupakan yang pertama kali ya Cika ya. Nah, jadi wadah ini ya, saya berkali-kali mengatakan bahwa wadah Komsel Kairos ini adalah wadah di mana kita bisa belajar. Ya, jadi Cika ini luar biasa ya, berani untuk tampil di sini walaupun mungkin agak takut ya, biasa aja itu ya. Tapi di sini kita dilatih ya. Saya juga waktu mengajar anak-anak murid saya, pas lagi ibadah saya suruh siapa yang bawa renungan, siapa yang bawa doa, siapa yang muji Tuhan. Nah, kayak gitu. Jadi memang ini merupakan latihan ya. Terima kasih buat Cika. Ya, Tuhan Yesus memberkati selalu buat Cika, buat pendidikannya, buat pergaulan dan pelayanan segala macamnya. Ya, jadi kita sudah diajari berfokus kepada pemimpin rohani ya. Bagaimana kita mau menjadi pemimpin rohani, berarti memang harus
cari Tuhan gitu ya, dekat Tuhan, mengalami Tuhan, mengenal firman-Nya, lalu menambahkan pengetahuan, menambahkan apa namanya, penguasaan diri, pengendalian dan sebagainya. Memang itu tidak mudah. Nah, justru dengan adanya Komsel ini kita bisa saling mendoakan satu sama lain ya. Ya biarlah kita menjadi pemimpin-pemimpin masa kini dan masa yang akan datang ya. Dan Tuhan tetap terus pakai. Nah, ini ada kabar gembira juga ya. Kak Dedi Sutiadi terpilih 2 periode menjadi Ketua Departemen Pemuda Nasional. Dan juga Pak Daniel Ronda juga 2 periode ya. Jadi kita bersyukur mereka adalah pemimpin-pemimpin hebat, pemimpin-pemimpin yang dipakai oleh Tuhan. Kita terus doakan buat beliau-beliau ini sehingga visi misi yang sudah dipersiapkan itu kita dapat menjalankannya bersama-sama gitu kan. Apalagi kita sebagai anak-anak muda GKI. Wah, GKI gitu ya. Oke. Terima kasih sekali lagi. Mungkin ada bahan doa sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin ada bahan doa yang mau disampaikan, kita akan berdoa bersama. Langsung saja nanti minta Ica ya, yang Ica pimpin doa ya. Ya, silakan jika ada bahan doa yang ingin disampaikan, bisa buka mic-nya, open mic. Ya, silakan. Ini doakan buat Sally ya. Sally tadi ketiduran. Sally ketiduran karena efek obat ya. Jadi memang Sally hari apa itu dia memang masuk rumah sakit karena kena tifus. Jadi memang teman kita ini apa ya? Mungkin apa ya, banyak pikiran kayaknya. Banyak pikiran, namanya juga kerja di tempat yang baru, menjadi seorang guru itu memang nggak mudah sih gitu ya. Terus yang kedua, doakan buat saya ini badan saya lemes. Kemarin tuh sudah mami cewek itu sampaikan di ibadah Kamis. Jadi saya cerita lagi. Jadi kemarin saya itu donor ke PMI karena sebelumnya itu saya dihubungin satu orang memerlukan darah buat saudaranya. Ini kali kedua sih dia minta donor kan. Yang pertama dia minta donor tapi HB saya rendah kan, jadi saya nggak donor. Nah, berkesempatan untuk mendonorkan darah itu kemarin. Rupanya saya bingung juga. Setelah donor, ya sekitar 5 menit saya keluar, saya duduk di ruang tunggu itu kok saya kunang-kunang gitu kan. Aduh, kunang-kunang sudah rasanya tuh mau rebah gitu kan. Jadi aku duduk di situ, pingsan itu. Rasanya tuh mau pingsan sudah, rasanya sudah. Apakah ini akhir dari hidupku? Gak tahu juga aku. Apakah ini terakhir gitu, nggak ngerti kan. Sudah rasanya tuh nggak tahu lagi, rasanya tuh nggak enak karena badanku tuh dingin sekali. Terus dari pihak PMI itu juga kasih makanan gitu kan, ada susu ultramilk itu aku minum. Kenapa aku minum susu itu berapa kali sedot itu kok perutku tuh sakit gitu. Nah, sudah aku pusing kayak gini mau pingsan, perutku lagi sakit. Aduh, aku bilang Tuhan jangan dulu ini. Jadi agak pusingnya agak mulai hilang, pergilah aku ke toilet itu. Nggak tahu lagi perutku sakit, balik lagi, syukur aja masih bisa balik. Kalau misalnya balik itu aku jatuh pingsan, nggak tahu kan malunya kayak mana gitu kan. Kayaknya pas balik lagi, wah di situ sudah muntah-muntah saya. Untung aku muntahnya itu nggak langsung buang sembarang gitu nah. Masuk ku tahan, aku mau telan kan nggak mungkin aku lagi ku telan itu muntahan gitu kan. Sampai penuh sekali di mulutku ini. Langsung aku buang muntahan itu di di luar. Terus ada wastafel untuk cuci tangan tuh aku bersihkan segala macamnya. Aku duduk lagi ternyata ada dari resepsionisnya langsung, Mbak pusing ya kata gitu kan. Iya ini nggak tahu nih. Iya tadi langsung ada yang bilang, iya tadi tuh ke bolak-balik pergi ke WC. Istirahat dulu, jadi istirahat gitu kan. Jadi aku baring dulu di tempat ruang tunggu yang memang bisa baring gitu kan. Mungkin sekitar 30 menit baru bisa pulang.
Karena pikirku udah, aduh kayak mana ya, bisa nggak ya bawa motor. Dulu pernah kayak gini, dulu pernah yang seperti itu. Waktu nganterin mami ngambil ngambil belanjaan di daerah mana tuh, kita beli babi gitu kan, dalam keranjang itu kan berat. Jadi pas pada saat singgah di pasar Sungai Dama, nah di situ juga aku pingsan di situ. Tapi pingsannya masih duduk gitu kan. Jadi aku sudah doa penyerahan sudah lagi di situ. Tuhan, kuserahkan nyawa, tubuh, jiwa, dan rohku ke dalam tangan-Mu. Ternyata belum juga Tuhan panggil. Itu ya. Jadi aku bersyukur, walaupun masih agak lemah, ya belum bisa bawa kendaraan, ya. Tapi Tuhan itu masih tetap memelihara. Doakan buat kesehatan saya. Ini tangan masih agak nggak enak. Maka besok itu jam 3 sore latihan sama Audrey untuk ibadah minggu, main musik. Terus malamnya diminta pelayanan di Pemuda Gempa. Ya doakan saja, kan di Sempaja kan agak jauh ya. Doakan supaya perjalananku dari Pasundan ini ke Sempaja itu aman-aman aja lah, nggak ada apa-apa. Itu dia. Doakan aja yang terbaik lah. Itu saja dari saya. Jika masih ada dari teman-teman yang lain ingin menyampaikan bahan doanya. Oke, ada? Juan, ada Juan? Apa yang mau didoain ya? Ya doain aja. Ini cuaca semakin hari semakin nggak baik ya, dari panas, hujan, jadi tetap sehat aja. Dan mungkin banyak-banyak bersyukur aja. Hidup ini banyak-banyak bersyukur. Ya, jadi saya memang senang kalau namanya, wah masih senang ya, masih hidup di 2021, sudah lewat 2010. Wah ternyata kita sudah besar ya, sudah tua, ternyata sudah punya karir yang bagus. Ya banyak-banyak bersyukur aja lah hidup ini ya. Jangan tidak pernah bersyukur hidup ini. Dan mungkin senang aja kalau misalnya yang kita tuh Kak Audit ya, senang banget ya Kak Audit kalau waktu kita ngumpul di Yuri Cafe itu memang kita bisa tatap muka gitu, memang masa-masa yang indah gitu. Nah kalau sudah via Zoom ini rasanya nggak seru. Iya memang sih kita kan yang jauh gitu. Nah tapi saya nggak bicarakan seperti itu, tapi yang lebih tepatnya tuh momennya itu. Nah saya tuh habis dari kuliah bisa hadir ya, bisa bawa ya bisa bersama gitu ya. Ada memang kita tuh udah kumpul lagi gitu teman-teman ya. Memang momen-momen yang kayak kita dulu 2-3 tahun yang lalu berkumpul ya, wah saya senang menguatkan, dan sampai saya sukses seperti ini, wah saya luar biasa banget. Jadi banyak-banyak syukur ya, tetap doakan aja tetap sehat, itu penting ya, karena kesehatan itu nomor 1. Dan mungkin itu saja, jodohnya ntar aja, doanya untuk itu ntar aja, yang penting doakan untuk hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Juan buat bahan doa yang sudah disampaikan. Kita mungkin Lia ada bahan doa? Dukung doa dan kesehatan aja sih, karena teman juga ada yang itu positif, nggak ada gejala apa-apa, cuman orang sekitarnya ada yang positif, jadi PCR ternyata dia positif. Jadi ya dukung doanya semua kita sehat-sehat semua. Oke ya, kita doakan buat dia supaya tetap dipelihara ya. Jangan positif lah ya, sehat aja ya. Oke, ada lagi mungkin Cika bahan doa? Atau Ica juga sekalian? Ya, silakan. Bahan doa ya Teh. Paling buat kerjaan di tempat yang baru ini, karena kan aku tuh kan kerja kayak kontraktor kecil lah, baru jadi masih bos kami itu kayak masih cari-cari pembeli, siapa bayar yang mau beli batu bara yang mau digali gitu kan ya, masalah di lapangan ya.
kelepaskan lah gitu lah, meskipun saya kerjanya di kantor kan, semoga ya dapatlah pembelinya biar terjual, biar cepat balik modal, seperti itu aja sih masalah di kantor. Paling buat kesehatan, ya memang sih kayak kata Juan, kayak hari ini tuh kan panas banget dari pagi sampai siang, tiba-tiba sorenya hujan deras, emang lagi cuacanya nggak baik, harus jaga kesehatan. Kebetulan Bapak juga kemarin itu periksa kolesterol ternyata tinggi banget, sampai harus diambil darah, dicek, sampai dikasih obat. Itu Bapak udah lama tuh kolesterolnya nggak kambuh, nggak tahu ya kenapa, apa dia ada salah makan atau gimana, sampai tinggi banget gitu ya, dukung doa. Karena kalau Bapak sakit, nggak masuk kerja, wah gimana nih, gitu kan. Jadi biar orang tua kita juga sehat-sehat semua lah gitu kan, namanya sudah berumur, faktor usia. Itu aja sih paling dari saya pribadi. Ya, kita ingat itu di dalam doa juga ya. Mungkin Cika ada bahan doanya? Oh ya, tolong doakan juga untuk pelayanan renungan juga untuk minggu depan. Terus juga pelayanan juga Jumat, ibadah kapel juga nanti jadi pembawa acara MC gitu kan. Kiranya Tuhan berikan kemampuan juga untuk kasih yang terbaik buat Tuhan. Itu juga dengan tugas-tugas yang akan dikumpul juga bisa mendukung juga nilai agar bisa kasih yang terbaik untuk Tuhan juga, bukan cuma untuk manusia, maksudnya untuk dosen, kasih yang terbaik juga untuk Tuhan. Dan juga kesehatan, kekuatan juga. Ini lagi radang-radangnya gitu kan. Kan soalnya ada juga teman-teman yang kita nggak tahu gejalanya mereka, ada yang flu, ada yang kayak batuk, kita nggak tahu mereka itu ini kan pastilah kita harus waspada juga gitu kan. Makanya kita kasih juga kesehatan, kekuatan juga. Begitu juga dan orang tua juga yang dikubar, yang memberikan kesehatan, kekuatan juga. Begitu juga dan pelayanan. Ya, itu aja. Mic Tedit belum nyala. Maafkan. Maaf. Aduh, aku perasaan sudah ini nyalain. Oke, baik. Nanti kita akan berdoa secara bersama-sama dulu di awal ya. Nanti mic-nya dibuka aja karena bahan doa juga banyak. Dan setelah itu ditutup sama Ica. Oke? Mari kita berdoa. Nyalakan aja mic-nya. Ya, oke. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami datang kepada-Mu mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat belajar bersama, menjadi seorang pemimpin rohani. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami mengikuti teladan-Mu, belajar menjadi belajar untuk menjadi teladan buat diri sendiri dengan melakukan firman, bahkan sehingga kami dapat menjadi teladan buat yang lain. Engkau memberkati, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memakai Cika, supaya dapat memberkati kami melalui apa yang saya sampaikan. Biarlah Engkau pakai Cika dengan luar biasa di masa mudanya dia menjadi orang yang menjadi kepercayaan-Mu ya Tuhan, yang Engkau pakai untuk yang Engkau pakai dimanapun dia berada dalam melayani Engkau, yang dia masih berada, maksud dia masih membutuhkan dan pribadi asrama. Engkau berkati Cika sehingga dia dapat menjadi berkat. Kami juga menyerahkan buat Tuhan dengan pergumulannya, tetap memberikan kesehatan, kekuatan di tengah cuaca yang sering berubah-ubah, kiranya dia tetap sehat. Demikian juga Ica, dengan segala Engkau juga berikan kesehatan, bahkan Lia, buat temannya terpapar COVID Tuhan, kami berdoa supaya Lia dilindungi oleh Engkau dan kesehatan dan dia tetap aman di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati senantiasa Tuhan
ya hari ini daripada dia periksa bahwa kolesterolnya tinggi. mengajar Kami murid-murid berdoa supaya kiranya Tuhan berkat dipulihkan. dan yang keadaan sakit semangat apa Bahkan Engkau dipulihkan hamba-Mu ya Tuhan di tengah kelemahan tubuh. untuk yang meminta obat-obatan Kemarin tersebut karena periksa kemarin begitu turun darah menyerahkan sehingga juga membuat untuk dia saya bisa menjadi datang lebih tidak maksimal stabil. Engkau memberikan kesehatan kekuatan pada saya. buat Engkau memberkati kami semua ya Tuhan yang hadir di keluarga dalam ponsel KRS ini, minggu ibadah di mana kami bisa belajar, di mana kami bisa menyampaikan sharing kami, di mana kami bisa saling mendoakan satu sama lain. Engkau pakai ponsel KRS Youth ini ya Tuhan, sehingga kami tetap terus bergerak, menemukan Engkau di dalam persekutuan bersama dengan orang percaya. Ampuni atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, hal-hal yang kami pikirkan, yang kami ucapkan, perkataan kami dan sebagainya, ajar kami supaya kami menjadi orang yang benar-benar menjaga mulut kami, ada semua dan kami kami berpikir Engkau. buat Tuhan buat kuliahnya campur tangan memberkati kuliahnya di sekarang kau berikan hikmat semangat bisa menyelesaikan pelajaran mata kuliah di kampusnya juga dalam pelayanan yang dia disediakan kau beri dia hikmat kemampuan untuk bisa melayani. Terima kasih kabar buat keluarga kami, kedua orang tua Cika juga di Kutai Barat saudaranya. Kau pimpin sertai yang kau tutup bungkus dengan kuasa darah domba. Buat keluargaku, buat kedua orang tua aku juga Tuhan serahkan dalam tanganmu Bapak yang sakit kolesterol biar obat-obatan dia minum dia pakai yang kau jamah sehingga bisa buat Bapak sembuh juga dalam pekerjaan berikan keserahkan dalam tanganmu. Kami percaya Tuhan, kami cari, kami mendapatkan, kami mengetuk itu di kami serahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan sehingga tempat saya bekerja ketika mereka mencari pembeli tiba-tiba yang sediakan tempat pada waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari-hari yang kau berikan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan yang bertemu lagi di minggu selanjutnya dalam ponsel ini setiap Jumat malam. Terima kasih ya Tuhan, banyak yang kami sampaikan. Kami percaya kalau Engkau mengerti ya Tuhan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Kami di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Oke. Halo. Ya. Ini kalian itu nggak bergerak atau jaringannya kayaknya nggak bagus kayaknya. Oke deh. Terima kasih buat Ica yang sudah memimpin kita di dalam doa. Sekali lagi terima kasih buat Cika ya untuk yang karena sudah menyampaikan firman Tuhan. Sharingnya, dan Lia dan Juan yang boleh hadir. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, minggu depan kita akan kembali komsel. Jika ada yang mau untuk membawakan komsel, adakah yang bersedia? Ica? Lia? Juan? Oke, nanti minggu depan, nanti hari Jumat nanti sepertinya belum ada yang ini ya, berarti minggu depan nanti saya yang akan bawa komselnya. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman buat kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas di malam hari ini. Mungkin ada yang mau lanjut kerjaan atau yang mau nonton YouTube atau apa, disilahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih. Thank you Cika, thank you Dea untuk firman Tuhannya. Wah, keren banget. Mantap. Oke, Oke, God bless you. Dadah Ica, dadah Lia.